Sudah, oke, baik. Jadi langkah pertama kita login terlebih dahulu. Jadi di pojok kanan atas ada tombol login. Bapak Ibu silakan login sesuai dengan email yang Bapak Ibu daftarkan sebelumnya ya, saat registrasi akun premiumnya. Nah, ini tampilannya. Bapak Ibu silakan klik sign in with Google. Kemudian kita menunggu untuk loginnya. Sudah login semua ya Bapak Ibu ya? Oh, sudah, baik. Luar biasa. Nah, nanti ini akan ada login berhasil. Bapak Ibu silakan masuk ke dalam Milalab dan memilih institusinya. Jadi kalau hari ini ada workshop Milalab ya Bapak Ibu untuk institusi Bapak Ibu. Oke, setelah login ini saya akan memperkenalkan menu-menu dan juga nanti ada panel kiri dan kanannya. Jadi yang pertama ini mungkin Bapak Ibu bertanya ya, ada orang di sini ya. Nah, ini kita sebut player Bapak Ibu. Jadi player ini adalah usernya Bapak Ibu atau dalam hal ini peserta didik Bapak Ibu. Gitu. Jadi nanti segala aset yang Bapak Ibu letakkan, segala interaksi yang Bapak Ibu letakkan disesuaikan sudut pandangnya dengan player ini. Ya, yang mana ini ada lahan luas ya Bapak Ibu ya, ini kita sebutnya sebagai kanvas. Jadi ini masih kosong, yang mana nanti Bapak Ibu bisa membuatnya secara mandiri atau di Milalab juga ada scene yang memang sudah kita buat. Nah, ini kita masuk ke dalam menu yang pertama. Menu di sini ada yang pertama yaitu menu scene, yang mana kalau kita klik scene kosong baru adalah seperti ini. Kemudian yang kedua ada scene template baru. Jadi Milalab selain menyediakan scene kosong yang bisa Bapak Ibu build secara mandiri, tetapi kami juga menyediakan scene-scene yang memang sudah dibuat oleh guru-guru ambasador kami. Jadi ini sudah ada berbagai mata pelajaran dari berbagai jenjang dan kelas. Nanti bisa Bapak Ibu pilih gitu ya. Misalnya kalau untuk memilihnya cukup mengklik saja untuk apa yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya ini ya, wujud dan sifat benda. Kemudian Bapak Ibu bisa klik, lalu Bapak Ibu klik buka atau open. Nah, nanti ini akan langsung mendownload scene yang tadi sudah dibuat. Tuh, nah ini karena sistemnya cloud base, kita harus menunggu sampai mendownload seluruh aset. Nah, seperti ini. Jadi ini contoh scene yang sudah dibuat ya Bapak Ibu ya di dalam konten virtual reality. Di sini ada perubahan zat daripada cair, gas dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar dengan scene kosong terlebih dahulu agar Bapak Ibu dapat membuat scene secara mandiri. Kemudian nanti ketika sudah membuat scene, Bapak Ibu di sini ada menu simpan, tinggal disimpan saja di Ctrl S ya, seperti Microsoft Word. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah memiliki scene yang dibuat, nanti akan muncul di scene saya. Jadi tadi di menu scene ada scene saya, ini berisi seluruh scene yang telah Bapak Ibu buat. Nanti kalau ingin membuka tinggal klik open, tetapi kalau ingin delete tinggal cukup tekan delete saja. Nah, kemudian di sini juga di menu scene ada menu untuk submenunya kirim scene ya. Jadi Bapak Ibu bisa berkolaborasi nih. Ketika Bapak Ibu membuat scene, nanti bisa mengirimkan scene-nya ke pendidik lainnya atau guru-guru lainnya di sekolah lain juga bisa gitu ya, selama Bapak Ibu tersebut memiliki akun premium Milalab, atau nanti kalau akunnya free pun itu bisa nanti masuk ke scene yang mereka. Jadi misalnya Ibu ada salah satu guru di sekolah SD mana gitu ya, guru matematika ingin berkolaborasi dengan sekolah lain dalam membuat scene-nya gitu ya untuk satu materi, nanti bisa dikirimkan scene-nya. Cukup mengetik saja alamat emailnya apa, nanti tinggal dikirim. Kemudian ini ada kelas saya. Jadi kelas saya ini Bapak Ibu adalah daftar kelas yang sudah Bapak Ibu buat gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa membuat kelas baru dan lain-lain yang akan
saya jelaskan lebih lanjut nanti ketika di akhir sesi kita sudah membuat kelas. Kemudian selanjutnya di menu scene terakhir ada sign out jika Bapak Ibu ingin keluar ya dari aplikasi. Kemudian menu yang kedua ada edit atau syuting. Jadi seperti di Microsoft pada umumnya Bapak Ibu ada undo itu atau keywordnya Ctrl Z untuk mengulang ya. Kemudian ada redo ini Ctrl Y. Kemudian juga ada duplicate Ctrl D jika ingin menduplikat suatu benda. Kemudian atau menghapus suatu benda tinggal tekan delete aja di laptop Bapak Ibu. Kemudian ini atur posisi ada W, kemudian rotasi E, atur skala ada R. Jadi kalau contohnya misalnya saya masukkan environment ya. Jadi ini ada sumbu-sumbu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat ya ada sumbu berwarna hijau, merah, dan juga biru. Nah ini menunjukkan posisi suatu objeknya untuk dipindahkan kemana. Jadi kalau yang hijau kita klik hijau, ini untuk memindahkan ke atas atau ke bawah gitu ya. Kemudian kalau berwarna biru, ini ke depan atau ke belakang. Dan yang berwarna merah sesuai dengan panahnya, ini bisa ke kanan atau ke kiri ya, ke samping. Seperti itu. Nah, selain untuk memindahkan ya atau mengatur posisi, ini kita juga bisa mengatur rotasinya. Jadi bisa kita putar. Misalnya Bapak Ibu ingin memutar objeknya, kita klik saja untuk putar hanya di bagian sini Bapak Ibu ya, bagian atas untuk memutarnya. Seperti ini. Jadi kalau tadi itu misalnya Bapak Ibu ingin mengatur ya bisa menekan sumbunya ya, perubahannya menekan E atau bisa di bagian edit atau syuting diatur rotasi. Selain itu juga bisa mengatur skala Bapak Ibu. Jadi bisa atur skala ini mana bisa diperbesar atau perkecil dan lain sebagainya. Seperti itu. Tetapi sekedar informasi untuk environment, aset 3D dan lain sebagainya yang ada di Minalab ini sudah sesuai standar ya Bapak Ibu, gitu ya. Kecuali mungkin Bapak Ibu ingin membuat baliho atau apapun itu dari objek yang kecil, gitu ya, itu bisa. Tapi kalau informasi ini untuk aset-aset 3D yang dibuat sudah sesuai standar, jadi kurang lebih tidak terlalu banyak untuk menggunakan skala. Nah, kemudian ada lagi di bagian menu ini tampilan lebih kepada Bapak Ibu ingin mengatur tampilan dari player tersebut. Misalnya kalau dari atas kita bisa melihat scene-nya dari atas, kemudian misalnya kalau dari bawah ini benar-benar dari bawah dan lain sebagainya, kanan kiri depan belakang. Nah, kemudian selain itu ada untuk pengajuan submission. Jadi kalau submission ini mungkin Bapak Ibu ada yang memiliki keterampilan membuat aset 3D atau misalnya aset 3D yang Bapak Ibu inginkan belum tersedia di Minalab, Bapak Ibu bisa mencari misalnya di marketplace lain untuk 3D-nya, kemudian di submission ke dalam Minalab secara langsung. Jadi ini ada aset 3D, kalau kita klik nanti akan ada term and condition-nya itu seperti apa, Bapak Ibu submission-nya harus bentuk 3D-nya apa, kemudian dan lain sebagainya. Yang mana biasanya kalau untuk pengajuan itu akan di quality control dulu sama tim untuk apakah sudah sesuai atau belum dimasukkan ke dalam Minalab. Selain untuk aset 3D ada skybox juga, ataupun mungkin Bapak Ibu ingin memasukkan background musik yang belum tersedia, itu bisa di submission juga. Nah ini kalau di pengaturan lebih kepada pengaturan bahasa, kemudian penyimpanan scene, yang mana saya sarankan Bapak Ibu membuat pengaturan scene secara otomatis ya penyimpanannya. Kenapa? Karena agar jika nanti ada masalah internet atau tiba-tiba listriknya padam, scene yang telah Bapak Ibu buat tidak hilang gitu. Jadi nanti akan tersimpan secara otomatis. Kemudian di menu terakhir ada help atau bantuan. Ini lebih kepada control list
atau daftar kendali apa saja yang Bapak Ibu butuhkan. Tadi seperti bagaimana cara memindahkan objek, bagaimana cara merotasi objek atau mendelete objek dan lain sebagainya ada di sini ya Bapak Ibu ya. Kemudian selain itu ada FNQ, kemudian juga coba sih FNQ ini nanti akan mengarahkan ke website Nilai Lab. Mungkin untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini bagian paling penting Bapak Ibu, kita ada sebutnya di sini panel kiri dan juga panel kanan. Jadi panel kiri ini nanti akan ada aset 3D, kemudian sky ini lebih kepada tampilan luarnya seperti langit, kemudian nanti tampilan lingkungan seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian BGM ini untuk informasi mengenai background musik dan juga interaksi. Saya ingin cek dulu apakah interaksi Bapak Ibu sudah terbuka seluruhnya. Sudah. Apakah masih ada yang terlock? Jadi kalau belum premium masih digembok Bapak Ibu. Udah semua ya? Oke, baik. Bisa kita lanjutkan. Jadi di sini aset 3D terbagi menjadi 4 Bapak Ibu. Ada aset environment atau lingkungan, ada structure atau struktur, ada static object dan animation object. Jadi kalau lingkungan ini lebih kepada satu lingkungan utuh ya Bapak Ibu, gitu ya. Jadi misalnya kalau desa di sana satu lingkungan desa, misalnya ada rumah kayunya. Terus kemudian kalau untuk Gunung Fuji ini saya contohkan juga ini menjadi satu misalnya satu Gunung Fuji atau lain sebagainya sekitar saya. Nah, kemudian kalau misalnya ruang kelas ya, nah ini sudah jadi satu Bapak Ibu. Jadi sistemnya tadi tinggal di drag and drop. Jadi kalau Bapak Ibu belum mendownload, nanti akan seperti ini tampilannya. Masih berwarna abu-abu, tetapi nanti kalau sudah mendownload sudah agak berwarna kebiruan. Jadi kalau yang belum mendownload bisa mencoba mendownload dulu, tinggal Bapak Ibu klik saja untuk environment-nya atau aset 3D yang ingin download, tinggal diklik, nanti akan ada informasi download di bawah. Nah kalau sudah berwarna biru seperti ini, Bapak Ibu tinggal tadi ya, tinggal di drag and drop saja, seperti itu. Untuk saat ini masih cukup dipahami Bapak Ibu ya untuk penggunaannya, jadi masih cukup mudah untuk Bapak Ibu. Kemudian selain aset 3D environment, sini juga ada aset 3D structure, yang mana ini justru bagian-bagian bangunan-bangunan yang memang belum tadi satu kesatuan. Misalnya mungkin Bapak Ibu ingin membuat suatu bangunan atau lingkungan sekolah secara mandiri satu-satu gitu ya, karena mungkin sekolah Bapak Ibu tadi belum ada, memang tidak ada di dalam lingkungan virtual ini. Nah, misalnya Bapak Ibu yang membangun dari gerbangnya gitu ya, misalnya gerbang SMP-nya, kemudian nanti Bapak Ibu mau bangun kelasnya, terus bahkan lapangannya dan lain sebagainya. Nah, ini masuknya ada di structure. Gitu. Kecuali kalau memang satu kelas ini yang sudah terdiri dari bangku dan lain sebagainya, ini merupakan environment-nya. Nah, kemudian selain ini ada untuk statis Bapak Ibu. Jadi kalau statis ini bangunan-bangunan atau 3D objek yang diam, tidak bergerak. Jadi kalau saya berikan contoh sebentar. Nah, jadi di sini ada statis objek yang bisa Bapak Ibu masukkan. Seperti di sini ada anatomi lidah, kemudian anatomi telinga dan lain-lain. Misalnya Bapak Ibu ingin menginformasikan mengenai suatu objek gitu ya, di sebelah sini. Nah, ini merupakan salah satu contoh statis objek. Jadi tadi adalah justru aset-aset 3D yang lebih kecil, kemudian yang mana memang ini adalah yang tidak bergerak gitu. Nah, yang kemudian yang terakhir ada
animasi. Jadi kalau animasi ini adalah objek-objek yang memang bergerak ya Bapak Ibu, atau yang kedua adalah animasi-animasi yang bisa kita breakdown bagian-bagiannya. Nah, jadi misalnya sebentar. Nah, jika kita cari mengenai informasi di sini nanti akan ada bagian yang bisa dibuka. Nah, ketika kita klik di sini ada pratinjau animasi, nanti akan langsung terbuka untuk animasinya. Jadi saya ulangi. Nah, ini ada dimasukkan objeknya, kemudian nanti Bapak Ibu klik pratinjau animasi, nanti bisa langsung terbuka gitu ya. Jadi nanti kalau cara peserta didik interaksi itu nanti mereka mengklik objeknya, kemudian nanti akan langsung terbuka di depan mata mereka gitu untuk objeknya sendiri. Jadi tadi untuk lingkungan lebih kepada bangunan-bangunan yang lebih besar atau environment yang sudah menjadi satu kesatuan ya Bapak Ibu. Kemudian structure lebih kepada untuk segala sesuatu yang Bapak Ibu bisa bangun satu persatu. Misalnya tadi membangun sekolah, ada gerbang sekolahnya, kemudian bisa disusun kelasnya, lab virtualnya dan lain sebagainya. Kemudian kalau statis, aset 3D yang memang tidak bergerak, dan animasi terbagi menjadi dua, yaitu aset 3D yang memang bergerak ya Bapak Ibu seperti ini, contoh guru menggerakkan tangan, dan yang kedua yang tadi ya Bapak Ibu animasi yang memang bisa kita buka bagiannya gitu. Nah, misalnya seperti ini. Jadi tadi yang pertama animasi yang bisa bergerak saja, yang kedua bisa kita pratinjau animasinya ya seperti ini. Kemudian setelah aset 3D itu ada skybox Bapak Ibu. Tadi ya sudah dijelaskan sedikit. Kalau skybox lebih kepada lingkungan virtualnya untuk mendukung dan lebih imersif. Misalnya kalau untuk luar angkasa pembelajaran planet ya bisa kita menggunakan untuk yang skybox seperti ini, nebula biru hijau. Jadi seolah-olah peserta didik ada di atas atau di space ya Bapak Ibu ya. Kemudian misalnya ingin membuat mengenai simulasi banjir dan lain sebagainya, bisa kita cari yang memang mungkin ada bagian petirnya dan lain-lain, atau bisa juga yang langit cerah jika memang ingin membuat kontennya misalnya di luar kelas atau ada di pantai juga gitu ya. Jadi bisa buat yang memang sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Nah, untuk BGM juga bisa dibuat sesuai kebutuhan Bapak Ibu agar lebih imersif. Mungkin kalau pembelajarannya yang agak horor gitu ya Bapak Ibu, atau agak misalnya kalau Bapak Ibu agama gitu ya mengenai kematian gitu ya, itu kan agak sedikit menakutkan, bisa cari background musik yang memang mendukung gitu. Atau memang kalau membuat pembelajaran yang menyenangkan, bisa cari background musik yang memang mendukung untuk kegiatan tersebut. Nah, ini kalau caranya hanya tinggal mengetik saja. Kalau belum di-download, Bapak Ibu silahkan mendownload. Jadi ada tombol download, kemudian bisa kita cek. Nah, cara memilihnya Bapak Ibu cukup mengklik saja, mengklik untuk background musik apa yang ingin diaktifkan. Nanti akan tertera di sini Bapak Ibu. BGM aktifnya ini namanya apa gitu ya. Nanti kalau sudah sesuai, ini bisa nanti akan berputar gitu ya Bapak Ibu di miliaran viewernya dari awal hingga akhir konten gitu ya. Jadi untuk sekarang hanya dapat menggunakan satu background musik saja. Kemudian selanjutnya ini ada interaksi Bapak Ibu. Jadi interaksi ini lebih kepada penggunaan untuk interaksi yang akan Bapak Ibu lakukan. Jadi misalnya kalau state point ini nanti untuk bergerak, kemudian pop up info ini nanti akan berisi mengenai informasi dan lain sebagainya. Jadi saya coba terlebih dahulu sebentar.
Jadi nanti kalau untuk standpoint ini bergunanya adalah untuk Bapak Ibu, untuk peserta didiknya yang berjalan di dalam konten virtual yang Bapak Ibu buat. Jadi misalnya kalau saya buat usernya atau peserta didiknya ada di sebelah sini, kemudian saya ingin agar peserta didiknya jalan ya ke arah Bapak Ibu. Ini saya putar terlebih dahulu. Nah, ini nanti Bapak Ibu silakan meletakkan standpointnya itu di depan usernya ya. Karena kembali lagi nanti segala aset yang Bapak Ibu buat ataupun interaksinya harus sesuai sudut pandang dari user. Gitu. Jadi caranya kalau trik untuk peletakan standpoint adalah Bapak Ibu meletakkan standpointnya ini menghadap ke usernya terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu dapat meletakkannya sesuai dengan jaraknya ya, misalnya dengan jarak pandangan mata, kemudian tinggi matanya dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai terlalu tinggi, misalnya seperti ini. Kenapa? Karena nanti usernya itu akan seolah-olah mendengar ya Bapak Ibu, akan melihat ke atas gitu ya, ataupun terlalu ke bawah karena nanti mereka akan seolah-olah berjalan ke bawah atau bahkan nanti akan masuk ke lantai gitu ya kalau terlalu bawah. Jadi diletakkannya benar-benar di depan mata dari user. Jadi kalau Bapak Ibu mau untuk memastikan terlebih dahulu, dicek saja gitu ya sampai depan matanya, kemudian bisa dimundurkan lagi. Nah, jika sudah ada satu standpoint yang sesuai, Bapak Ibu cukup Ctrl D saja. Jadi kita klik tadi standpointnya, kita klik Ctrl D. Nah, ini sudah terduplikat. Bapak Ibu hanya tinggal menggeser saja gitu ya untuk standpointnya. Jadi tidak perlu mendrag lagi yang terbaru. Kenapa? Karena nanti jika sudah sesuai hanya cukup duplikat saja agar tidak ada perbedaan gitu ya antara standpoint satu dan standpoint lain. Nah, ini bisa kita buat standpointnya ke arah gurunya. Kemudian setelah itu ada interaksi yang kedua, yaitu adalah pop-up info, yang mana pop-up info ini berfungsi untuk Bapak Ibu memberikan informasi secara teks maupun nanti secara audio. Gitu. Ya, jadi di sini ada teks ini bisa sebanyak 100 karakter Bapak Ibu. Misalnya informasi untuk introduction. Halo, selamat datang di kelas fisika misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa mengetik di sini ya sebanyak 100 karakter, atau Bapak Ibu bisa menambahkan audio. Gitu. Jadi kalau pop-up info ini nanti akan berfungsi sebagai penjelasan dari informasi, atau bahkan seperti ini ya untuk introduction Bapak Ibu terlebih dahulu, dan juga bisa untuk menambahkan audio. Nah, ini menambahkan audionya ada dua, dari perekam atau upload audio file. Jadi kalau dari perekam, Bapak Ibu tinggal mengklik saja dan kita bisa merekamnya secara mandiri. Misalnya saya contohkan. Halo, selamat datang di kelas fisika. Nah, nanti sudah ada audio aktifnya dan Bapak Ibu bisa play. Nah, ini nanti akan ada suaranya sebenarnya. Nanti kalau memang tidak sesuai, bisa Bapak Ibu hapus audionya. Gitu, jadi bisa diulangi lagi. Atau Bapak Ibu mungkin kalau untuk pembelajaran bahasa Inggris biasanya gitu ya mengenai conversation nih antara peserta didik satu dan lainnya, antara wanita dan laki-laki gitu ya. Nah, itu bisa direcord terlebih dahulu, kemudian nanti diupload filenya. Oke, kita upload file, Bapak Ibu hanya tinggal mengklik saja gitu. Kira-kira audionya yang mana. Kemudian untuk maksimalnya ukurannya itu 5 MB. Nanti tinggal Bapak Ibu klik misalnya, terus Bapak Ibu import seperti itu. Nah, kegunaan untuk pop-up info selain tadi bisa untuk memberikan informasi deskripsi ya, baik secara teks maupun audio, nanti bisa untuk menambahkan kuis.
Jadi ini ada tombol tambah quiz atau add quiz. Nanti bisa Bapak Ibu klik, kemudian nanti ini bisa Bapak Ibu pilih berapa sih jam yang untuk kuis aktifnya gitu. Misalnya mereka hanya waktunya durasi menjawab kuisnya misalnya hanya 30 menit gitu ya. Nanti bisa kita pilih 30 menit. Kemudian nilai minimum KKM-nya bisa Bapak Ibu tulis sesuai dengan Bapak Ibu biasanya ya, misalnya 70 seperti itu. Nah, nanti kalau sudah diketik, Bapak Ibu silakan klik lanjut. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan pertanyaan sesuai dengan materi ajarnya. Misalnya ditambahkan di sini pertanyaannya mengenai apa, kemudian ini nilainya berapa dan jawabannya yang benar yang mana. Gitu. Nah, kalau untuk kuis sendiri Bapak Ibu bisa menambahkan jawaban lagi. Misalnya ini karena pelajaran fisika, nanti saya ingin membuat kontennya mengenai hukum Paskal. Misalnya pertanyaannya apa itu hukum Paskal. Nah, nanti ini di sini ada jawabannya. Hukum Paskal adalah hukum Paskal adalah bla 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 bla. Kemudian nanti bisa ditambah jawabannya gitu ya. Jadi untuk kuis hanya bisa true or false atau benar salah, tapi juga bisa pilihan ganda, misalnya 4 pilihan atau 5 pilihan dapat disesuaikan oleh Bapak Ibu. Nah, ini jadi bisa ditambahkan seperti ini kurang lebih. Nah, kemudian nanti kalau sudah sesuai nanti akan muncul untuk kode kelasnya. Nah, selain tadi untuk pop-up info, kita juga ada mengenai YouTube video Bapak Ibu. Jadi di Milale bisa memasukkan YouTube video baik 360 atau 360 dan juga video YouTube video biasa. Misalnya kalau video 360 tinggal Bapak Ibu klik tombol YouTube-nya ya, yang berwarna merah, kemudian akan langsung direct ke YouTube yang tersebut. Nah, cara Bapak Ibu untuk memasukkan videonya, ini kalau untuk 360 video harus ada keywordnya terlebih dahulu ya di depan 360 video. Misalnya kalau agama bisa juga ya Bapak Ibu manasik haji, nanti masukkan 360 video gambar hajinya gitu ya, selain dari aset 3D dan lain sebagainya. Misalnya kalau ada misalnya hukum Paskal. Ini cara memasukkannya Bapak Ibu hanya cukup mengcopy saja link yang ada di atas. Ini bisa cukup copy saja, kemudian nanti dimasukkan ke Milale. Tuh ya, di sini ada, kalau saya dekat lagi, ada link. Nanti Bapak Ibu tinggal Ctrl V saja, di copy paste, kemudian dimasukkan judulnya. Nah, ini nanti masukkan linknya, kemudian detailnya misalnya apa ya Bapak Ibu, nanti bisa di play seperti itu. Ini nanti kalau sudah play bisa di stop. Nah, ini ada tombol bintangnya Bapak Ibu, ini bisa kita klik karena nanti ini yang akan menjadi data behavior dari peserta dikdiknya gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu tolong diatur sebagai video spesial yang mana nanti bisa kita lihat nih apakah peserta didik melihatnya secara menyeluruh atau tidak. Gitu. Nah, sama seperti yang tadi YouTube video biasa juga sama ya Bapak Ibu. Ini cara memasukkannya sama seperti yang tadi, hanya mengklik tombol video dan lain sebagainya. Nah, untuk peletakan yang sesuai standar, ini bisa diletakkan 3/4-nya dari aset 3D yang berdiri gitu ya, sesuai dengan playernya. Kenapa? Karena nanti akan ada pop-up infonya di bagian YouTube-nya. Jadi
Jadi nanti akan ada yang muncul di atas gitu ya. Nah ini bisa ditaruh atau diletakkan agak menurun dari aset 3D yang ada. Kemudian nanti tinggal dipilih juga sama seperti yang tadi. Tinggal Bapak Ibu copy paste saja linknya. Ketika kita copy, kemudian kita paste dan kita masukkan judulnya apa, nanti bisa langsung di play untuk Bapak Ibu cek. Akan terlihat seperti ini. Nah kemudian selain itu kita juga ada gambar custom Bapak Ibu. Jadi gambar custom peletakannya sama seperti video ya Bapak Ibu ya. Jadi diletakkannya agak lebih menurun daripada standpointnya atau aset 3D player yang tersebut yang ini ya, atau dengan gurunya. Nanti kalau untuk foto Bapak Ibu atau custom image ini bisa mengimportnya sebanyak 10 maksimal dalam satu interaksi. Jadi misalnya seperti ini bisa kita masukkan secara langsung. Nah, kita import misalnya, kalau tidak sesuai gambarnya bisa kita hapus gitu. Misalnya kalau sudah sesuai kita view, nah seperti ini. Kalau nanti tidak sesuai ya tadi bisa dihapus atau bisa diimport lagi, misalnya dari file yang lain bisa kita cari dan lain sebagainya. Oke. Nah selain tadi udah bisa untuk video dari YouTube, kemudian juga dari custom image, ini ada juga untuk unggah video yang mana mungkin Bapak Ibu sudah memiliki video pembelajaran. Nah nanti bisa Bapak Ibu unggah juga ya di sini. Untuk caranya kurang lebih sama seperti video YouTube tadi, tetapi ini hanya tinggal mengklik import saja. Jadi di sini ada klik import. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan materinya, kemudian Bapak Ibu klik import seperti itu. Jadi tadi kalau untuk video ada dua, bisa sumbernya ya, ada bisa dari YouTube ataupun dari video pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat, hanya tinggal kita unggah. Kemudian yang terakhir ini ada portal ya Bapak Ibu. Portal ini nanti fungsinya seperti pintu Doraemon ya Bapak Ibu. Jadi ini bisa berpindah scene gitu ya. Jadi di sini ada portal, syaratnya adalah Bapak Ibu harus membuat scene-nya terlebih dahulu untuk scene yang dituju gitu. Jadi kalau ini misalnya saya sudah buat satu scene di ruangan kelas saja, tetapi mengenai hukum Pascal misalnya hanya informasinya saja, saya ingin ada simulasinya gitu ya di luar kelas. Nah Bapak Ibu bisa memilih portalnya, kemudian nanti bisa Ibu pilih. Nah ini saya sudah memilih targetnya yang hukum Pascal, bisa saya klik pilih. Nanti ketika user melihat, dia akan langsung berpindah ke scene yang membahas mengenai hukum Pascal tersebut. Seperti itu. Untuk saat ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu, sebelum nanti kita lanjutkan setelah istirahat untuk Bapak Ibu membuat konten. Udah cukup paham ya, udah cukup jago ya, sepertinya Mbak Nafa ya, guru-guru kita nih hebat sekali. Oke, kemudian selain panel kiri tadi interaksi, di sini ada panel kanan. Panel kanan sebenarnya fungsinya untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu, daftar objek apa saja yang ada di dalam konten, kemudian juga urutan standpointnya, bahkan hingga jumlah aset dan kompleksitasnya yang ada. Nah, informasi untuk standpoint harus berurutan ya Bapak Ibu. Jadi seperti saya ini standpoint pertama, nanti player harus berjalan di sini, kemudian akan mengarah ke standpoint kedua dan bahkan standpoint ketiga hingga ke guru. Nah ini kenapa harus berurutan? Kan agar tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu buat ini tidak menyimpang gitu ya. Jadi materi pertama yang ingin Bapak Ibu sampaikan, misalnya kemana dulu? Kalau saya peserta agar melihat videonya dulu gitu ya, atau melihat gambarnya dulu dan lain sebagainya.
baru nanti mereka bisa ke jernih lainnya gitu ya. Jadi fungsinya sampling agar jernih yang Bapak Ibu buat itu berurutan sesuai dengan materi ajar apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Seperti itu. Nah, di sini ada kompleksitas. Jadi kompleksitas ini tadi ya Bapak Ibu, karena aset 3D punya vertexnya masing-masing, nanti ini akan ada jumlah maksimal vertex dalam satu scene. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin seperti saya membuatnya itu sebenarnya ada yang lebih juga gitu ya vertexnya. Nah, bisa dibuat 2 scene aja gitu. Jadi nanti saya contohkan scene yang sudah saya buat lagi. Ini kalau sudah sesuai nanti tinggal Bapak Ibu simpan scene-nya. Misalnya ini hukum Pascal di kelas. Ini kelas IPA, kemudian mungkin ini SMP kelas 7 nanti disimpan. Nah, selain tadi daftar objek, nanti itu ada lagi gitu ya bagian properti. Kalau properti itu sebenarnya lebih kepada tadi untuk rotasi, kemudian posisi, skala dan lain sebagainya. Dan juga untuk melock objek, radio animasi, dan juga untuk aset-aset yang bisa diangkat. Nah, kalau contohnya misalnya seperti tadi ya Bapak Ibu, kalau animasi tadi kan ada organ manusia nih. Nah, ini kita cara mau melihatnya gimana sih di dalam media lab. Nah, caranya ini ada di bagian properti ya Bapak Ibu. Ini ada bagian pratinjau animasi gitu. Jadi ketika diklik pratinjau animasi bisa terlihat bagian-bagiannya. Nah, kalau kunci objek ini fungsinya untuk melock objek yang sudah Bapak Ibu masukkan. Jadi misalnya seperti ini. Ada 2 objek di sini gitu ya, ada environment kelas, kemudian ada organ tubuh manusia. Biasanya Bapak Ibu kadang suka salah mengklik ingin memindahkan organ tubuh, tapi kadang yang dipindahkan environment kelasnya gitu ya misalnya. Nah, itu caranya jika Bapak Ibu sudah sesuai meletakkannya, itu bisa dikunci objek aja. Jadi tidak akan berpindah-pindah lagi gitu. Nah, tapi Bapak Ibu juga bisa menonaktifkan kunci objeknya tersebut gitu, sehingga bisa dipindahkan kembali. Jadi kalau saran saya jika sudah meletakkan objeknya, misalnya ini sudah sesuai nih gitu ya, saya tidak mau pindah-pindahkan lagi, nah itu bisa dikunci objeknya saja seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada menu pickable ya Bapak Ibu, atau dapat diangkat, yang mana saya beri contoh mungkin jamur. Jadi jamur ini ada jamur yang bisa diangkat. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat materi ajar jamur beracun dan tidak beracun gitu ya. Nanti peserta didiknya ingin untuk interaksi mengangkat jamur dan lain-lain. Nah, ini bisa kita klik dapat diangkat atau pickable. Ini bisa dipilih ya Bapak Ibu ya jaraknya gitu. Jadi kalau info sekadar informasi di dalam virtual reality, jika Bapak Ibu tekan G, Bapak Ibu bisa tekan G, itu akan muncul kotak-kotak. Nah, kotak-kotak kuning seperti ini. Nah, jadi satu kotak di dalam lingkungan virtual sama dengan 1 meter di kehidupan nyata gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin membuat jamur ini misalnya dapat diangkat, oh jaraknya ingin 1,5 meter, berarti nanti ini dapat terangkatnya kurang lebih 1,5 kotak seperti itu. Jadi misalnya kalau saya ingin agar lebih dekat, nanti bisa dibuat 1 meter dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Jadi tadi sudah penjelasan mengenai fitur-fitur dasar yang ada di Media Lab ya Bapak Ibu. Nanti setelah istirahat, Bapak Ibu akan membuat konten sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Yang mana tenang saja, nanti saya dan Mbak Nafa akan berkeliling jika Bapak Ibu ada memiliki kesulitan untuk membuat konten dan lain sebagainya. Nah, ini terakhir setelah tadi mungkin sudah saya simpan gitu ya. Ini bisa kita buat kelas. Jadi cara buat kelasnya adalah mungkin saya ulangi lagi di scene, kemudian di bagian kelas saya. Nah, ini kelas saya, diklik, nanti Bapak Ibu bisa membuat kelas baru. Jadi di bawah ada tulisan kelas baru.
Jika kontennya sudah selesai, Bapak Ibu bisa buat kelas. Kemudian misalnya saya contohkan di sini nama kelasnya workshop Kominfo. Nah, ini kapasitasnya bisa Bapak Ibu tentukan. Jadi maksimal satu kelas 50 orang. Jadi misalnya Bapak Ibu mengajar satu hari ada 2 kelas, nanti Bapak Ibu bisa membuat 2 kelas aktif gitu. Kenapa? Karena nanti di sini akan muncul nama-nama peserta didik di dalam satu kelas Bapak Ibu dan nilai yang didapatkannya, gitu ya. Jadi kalau bisa tidak dicampur antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Nah, ini maksimal 50. Ini saya buat 40 dan bisa tersedia berapa hari. Gitu ya. Jadi kelasnya ini bisa available-nya berapa hari. Misalnya kalau saya buat 7 hari, nah nanti akan aktif selama 7 hari. Kemudian kita klik lanjut. Nah, nanti scene apa saja yang ingin saya masukkan. Nah, pertama saya ingin masukkan yang hukum Pascal di kelas, kemudian hukum Pascal juga nih misalnya gitu ya. Jadi nanti ada 2 scene yang ada di dalam satu kelas. Kemudian ketika klik simpan, nanti akan muncul kode kelas yang akan Bapak Ibu share ke peserta didik. Caranya di sini ada tanda checklist ya Bapak Ibu. Jadi untuk kelas-kelas yang aktif ini ada tanda checklistnya. Kemudian Bapak Ibu cukup melihat saja di sini ada tampilkan kode. Nah, ini ada kode kelas, kemudian ini ada kelas yang aktifnya. Gitu ya, ini bisa di copy linknya atau copy code-nya seperti itu untuk pembuatan kelas. Nah, misalnya kelas saya sudah selesai nih, peserta didiknya sudah masuk seluruhnya, bisa dinonaktifkan. Jadi caranya tinggal diklik saja untuk tadi ya tombol aktifkan, kemudian nanti dia akan tidak mengaktifkan seperti itu. Nanti kalau mau aktifkan kembali, tinggal Bapak Ibu klik aktifkan lagi. Nah, selain itu nanti di sini akan ada daftar muridnya yang sudah masuk. Mungkin saya coba kelas yang sudah saya ini ya, coba. Jadi jika Bapak Ibu sudah ada yang akses gitu ya, di sini akan ada nomor dan nama muridnya, siapa saja yang masuk, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita beristirahat Bapak Ibu? Ya, silakan Pak.